Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Dalam video kali ini saya akan membahas sejarah turunnya Al-Quran. Perlu kamu ketahui bagi umat muslim. Al-Quran merupakan kitab atau pedoman hidup bagi umat muslim di seluruh dunia. Al-Quran mempunyai satu sendi utama yang esensial, yaitu berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk menuju jalan yang sebaik-baiknya. Al-Quran juga berfungsi sebagai panduan hidup di dunia dan di akhirat. Perjalanan Al-Quran dimulai pertama kali diturunkan hingga sekarang mengalami perjalanan sejarah yang amat panjang, melewati periode lebih dari 1400 tahun lampau. Kendati berusia panjang, tidak seperti kitab-kitab suci yang terdistorsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keutuhan dan keaslian Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr. Di masa kenabian, Al-Quran diturunkan dalam dua cara. Pertama, Al-Quran diturunkan secara lengkap di malam Lailatul Qadar dari Lauh Al-Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia pada bulan suci Ramadan. Hal ini dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qadar ayat pertama. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kedua, usai diturunkan dari langit dunia, lalu wahyu Al-Quran ini diturunkan secara bertahap kepada baginda Nabi Muhammad SAW sesuai konteks dan kebutuhan selama kira-kira 23-25 tahun. Ayat pertama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus juga pengangkatan kenabiannya sebagai Rasul SAW adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah membaca Iqra. Sejarah periodisasi Al-Quran. Sepanjang perjalanan turunnya wahyu kepada baginda Nabi Muhammad SAW, para ulama membagi sejarah Al-Quran dalam dua periode, yaitu periode sebelum hijrah dan periode selepas hijrah. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah dikenal dengan sebutan ayat-ayat Makkiyah, sementara ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan usai hijrah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Yusuf Hashim dalam buku Akidah Akhlak tahun 2020 menjelaskan sejarah periode Al-Quran sebagai berikut. 1. Periode sebelum hijrah dan ayat-ayat Makkiyah. Pada periode sebelum hijrah, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah. Karena itulah ayat-ayat ini dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu Mekah. Ayat-ayat diberi julukan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Di periode pertama ini terdapat 86 surat Makkiyah yang diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Sebagaimana disebutkan di atas, wahyu pertama diturunkan pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro, ketika baginda Nabi Muhammad SAW menyendiri dari kaumnya. Pada umumnya, isi ayat-ayat Makkiyah berkenaan dengan akidah dan penguatan tauhid. Wahyu Al-Quran di periode sebelum hijrah merupakan pokok ajaran Islam untuk mengokohkan keimanan umat yang ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy.
Kedua periode selepas hijrah dan ayat-ayat Madaniyah. Pada periode kedua ini, ayat-ayat Al-Quran diturunkan selama baginda Nabi Muhammad SAW berdakwah di Madinah. Karena itulah ayat-ayat ini dinisbatkan ke lokasi turunnya wahyu, yaitu kota Madinah. Ayat-ayat diberi julukan sebagai ayat-ayat Madaniyah. Di periode kedua ini terdapat 28 surah yang diturunkan selama 9 tahun 9 bulan. Karena pengokohan iman sudah dijelaskan melalui ayat-ayat Makkiyah, maka usai hijrah ayat-ayat Madaniyah umumnya berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum-hukum Islam. Di periode ini, ayat terakhir yang diturunkan adalah ayat 3 dalam surat Al-Maidah ketika baginda Nabi Muhammad SAW melakukan haji wada sekaligus penutup dari wahyu Al-Quran. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk agamamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Quran Surat Al-Maidah. Sejarah pembukuan Al-Quran. Di masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum terkumpul rapi seperti sekarang. Ketika wahyu diturunkan, baginda Nabi Muhammad SAW membacakan pada para sahabatnya baik untuk langsung ditulis atau dihafalkan. Usai Rasulullah SAW meninggal, terdapat kebutuhan untuk membukukan dan menstandarisasi Al-Quran agar tetap utuh dan terjaga keotentikannya. Penjelasan mengenai sejarah pembukuan Al-Quran dijelaskan dalam uraian sebagai berikut ini. 1. Al-Quran di masa baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan Al-Quran belum dibukukan pada masa kenabian adalah proses perjalanan wahyu yang masih berlangsung selama hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika wahyu diturunkan, Rasulullah SAW kemudian membacakan kepada para sahabat serta meminta beberapa orang untuk menuliskan wahyu tersebut. Sahabat-sahabat penulis wahyu itu diantaranya adalah Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ubay bin Ka'ab, dan lain sebagainya. Selain langsung dituliskan, banyak sahabat yang langsung menghafalkan ketika dibacakan oleh baginda Nabi SAW. Karena itulah pengumpulan Al-Quran di masa kenabian dikenal dengan dua cara, yaitu melalui tulisan Jamu fi Asy-Syutur dan melalui hafalan Jamu fi Asy-Syudur. Kedua, Al-Quran di masa kekhalifahan Rasyidin. Usai baginda Rasulullah SAW meninggal, terpilihlah khalifah-khalifah pengganti beliau di masa kekhalifahan Rasyidin. Di waktu inilah para khalifah dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq hingga Utsman bin Affan merasa perlu untuk membukukan Al-Quran menjadi satu kesatuan yang utuh. Awalnya kebutuhan untuk membukukan Al-Quran ini dirasa sangat penting usai Perang Yamamah di masa Khalifah Abu Bakar. Pada perang itu, banyak dari para hafiz atau penghafal Al-Quran dari para sahabat mati syahid. Khawatir Al-Quran akan bernasib sama seperti kitab-kitab suci yang lain, banyak yang terdistorsi karena telat pembukuan. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar agar Al-Quran segera dikumpulkan. Kendati awalnya ragu-ragu, namun akhirnya Khalifah
Abu Bakar As-Siddiq memerintah Zaid bin Tsabit, salah seorang penulis wahyu di masa kenabian, agar memimpin proyek pengumpulan Al-Quran tersebut. Dalam sejarah uraian Al-Quran yang ditulis Cahaya Khaironi, disebutkan bahwa Zaid bin Tsabit menerapkan 4 prinsip dalam proyek pengumpulan Al-Quran. Empat prinsip pembuatan Al-Quran. 1. Ayat yang diterima hanya yang ditulis di hadapan Rasulullah. 2. Ayat Al-Quran ditulis dari hafalan para sahabat. 3. Ayat Al-Quran tidak akan ditulis oleh dua saksi bahwa ayat tersebut itu pernah ditulis di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Hafalan Al-Quran dibukukan kemudian dilakukan standarisasi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Perbedaan dialek lahjah kemudian disatukan oleh Utsman agar tidak menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Karena itulah mushaf yang umum ditemui sekarang dikenal dengan cara penulisan Utsman. Perjalanan panjang sejarah penulisan Al-Quran ini makin mengokohkan keotentikan Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran merupakan kitab suci ilahi dijelaskan dalam surat Hud ayat 13. Bahkan mereka mengatakan dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Hud ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang jika ada yang berani mengingkari kebenaran Al-Quran, maka diminta untuk membuat surah seperti Al-Quran. Namun kendati mushaf Al-Quran sudah tersebar di berbagai tempat di belahan dunia, namun tak ada seorang pun yang bisa membuat semacam Al-Quran. Hal ini menandakan bahwa Al-Quran benar-benar otentik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.